Jumpa lagi Jakarta Ibu TV. Kali ini kita mau bahas mengenai yang satu ini. Ya, Redmi Note 9. Oke, Redmi Note 9 bukan Pro ya. Yang satu ini memang datang dari keluarga yang paling banyak dicari dari Xiaomi, Redmi Note ya. Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro itu mungkin yang paling banyak dicari-cari dari Xiaomi. Karena ya biasa, layar besar, performanya oke, fitur-fiturnya lengkap-lengkap banget. Nah itu biasanya yang membuat dia dicari. Oh ya, dan tentunya harganya miring. Jadi ini penerus keluarga legendaris ya. Xiaomi bilang ini katanya adalah quad camera hotshot. Memang ada 4 kamera di sini ya, ada 4 kamera di sini yang desainnya emang keren juga sih. Menurut saya desainnya fresh ya, paling nggak buat Xiaomi fresh ya. Kalau seandainya item ini nggak ada mungkin kurang fresh, tapi nggak apa-apa. Yang penting desainnya beda sama yang biasa-biasanya. Oke, dari si paket penjualan ya jelas kita dapat unit Redmi Note 9, charger 22,5 watt. Nanti kita bahas soal yang satu ini. Ya, kabel USB Type-C, kemudian case, ada screen protector udah terpasang di layar, kemudian ada SIM tray ejector dan paket dokumen. Untuk body ini bahannya polikarbonat dengan Gorilla Glass 5 di layar. Jadi belakangnya polikarbonat, depannya Gorilla Glass 5. Nggak ada masalah ya, keren-keren aja gitu. Xiaomi menyebutkan desain ini sebagai stylish symmetrical design. Jadi semuanya simetris ya. Simetris di ya depannya sih ada kamera di sisi ini, tapi ya sudahlah ya. Stylish katanya ya. Opsi warnanya adalah polar white, itu yang kita tes ya. Ini polar white. Jangan bingung, ini polar white. Bawahnya mulai dari keungu-unguan naik ke biru, lama-lama atasnya jadi putih. Saya nggak ngerti kenapa namanya ada white-nya ya. Polar aja mungkin atau Arctic Polar, nggak tahu lah apa namanya, tapi yang jelas ini keren. Mengingatkan saya pada sebuah smartphone di masa lalu, ada tuh flagshipnya tuh warnanya kayak begini, keren banget ya. Untuk warna lain ada midnight gray dan ada forest green. Dimensinya 162,3 x 77,2 x 8,9 mm. Jadi lumayan besar dengan bobot 199 gram. Ya, ini bukan smartphone yang ringan-ringan amat ya. Tentunya karena nanti speknya kita bahas ya, karena ada spek-spek yang memang besar di dalamnya gitu. Oke, kita lihat dulu dari fisiknya ya. Di kanan ini ada tombol power dengan tombol volume up and down. Yang menarik adalah tombol powernya untuk yang warna ini, tombol power dan volumenya sesuai dengan warna body. Lalu di atas kita lihat ada mikrofon sebelah kiri, kemudian ada infrared blaster. Ya, masih ada infrarednya, nggak dibuang. Terima kasih Xiaomi, nggak dibuang-buang infrarednya. Keren, saya suka nih. Kemudian di sebelah kiri ada SIM tray non-hybrid ya, non-hybrid. Jadi bisa 2 nano SIM plus 1 micro SD. Ya, bisa pakai 3 ya, SIM tray 3 situ. Lalu di bagian bawah kita lihat ada ini adalah jack audio 3,5 mili, kemudian ada mikrofon di situ, ada USB Type-C dan ada speaker. Ya, untuk speaker emang cuma ada 1. Kemudian di sisi depan kita lihat ada earpiece di bezel atas layar, kemudian ada kamera selfie tentunya di sebuah punch hole di sebelah kiri gitu ya. Dan kemudian kalau kita balik di belakang, kita lihat ya ini adalah kamera utamanya dikotakin di tengah gitu dengan sebuah flash nongol di sebelah kanan ya, sendirian tuh flash sebelah kanan tuh ya. Lalu di bawah kamera itu ada fingerprint scanner ya, itu bukan kamera kelima, bukan, itu fingerprint scanner ya. Nggak apa-apa dipencet-pencet, nggak apa, jangan naik sedikit lagi ke atas, itu kena kamera ya. Untungnya kameranya ini agak naik, jadi kalau jari kalian mencari itu kameranya ada tonjolannya gitu, jadi harusnya aman. Dan kalau pakai casing harusnya ini lebih aman lagi. Oke, kita balik ke layar. Untuk layar ini adalah layar 6,53 inci dot display. Jadi ini layar yang keren sih ya. Resolusinya Full HD+, rasio 19,5:9 dengan panel IPS 60 Hz. Oh enggak, bukan pakai 90 Hz, dia pakai 60 Hz. Ingat di harga segini sudah harus memilih mau pakai yang ini atau yang itu. Biasanya kayak gitu ya. Di sini Xiaomi memilih untuk tidak menggunakan panel 90 Hz, dia pakai 60 Hz aja. Toh 60 Hz yang bagus itu akan ya mencukupi buat penggunaan sehari-hari, nggak ada masalah juga ya. Untuk yang penting adalah ini color gamutnya 84% NTSC, berarti ini tinggi sekali kan. Yang biasa disebut 100% sRGB adalah 72% NTSC biasanya, kurang lebih. 84% NTSC jelas jauh di atas 100% sRGB. Kemudian brightness maksimumnya adalah 400
450 nits. Ini tinggi. Ini flagship sekitar 3 tahun, 4 tahun yang lalu tuh pakainya gini, 450 nits. Ini ada di smartphone kelas yang terjangkau. Oke, kita masuk ke kamera utama. Ini adalah kamera AI quad kamera 48 megapiksel wide angle kamera lensa 6P. Maksudnya 6P apa? Dia pakai 6 elemen lensa. Ya, ini semakin banyak elemennya biasanya katanya lebih bagus ya. Lalu bukaannya f1.79. Ya 1.8 lah ya. Oke. Dan dia juga punya ultra wide kamera dengan 8 megapiksel, field of view-nya 118 derajat. Lumayan lebar, bukan yang paling lebar, tapi ini lumayan lebar. Bukaannya f2.2. Lalu ada makro kameranya 2 megapiksel dan ini adalah makro kamera autofocus ya. 2 cm sampai 10 meter autofokusnya. Cukup menyenangkan, jadi kita nggak usah terlalu maju mundur, tapi ada autofokusnya. Sangat membantu sekali. Bukannya f2.4. Lalu ada 2 megapiksel depth kamera f2.4, tentunya buat membantu kamera utama membuat efek-efek bokeh. Dan seperti biasa dibilang di sebelah kanan sini ada sebuah LED flash. Untuk kemampuan perekaman video, sayangnya hanya mencapai 1080p 30 ya. Atau ada pilihan juga buat 720p 30, ada juga untuk 720p 120 fps ya, bisa untuk slow motionnya di situ. Sementara itu ada juga kamera selfie yang in-display front camera katanya ya, bukan di bawah layar tapi ya modelnya punch-hole di sebelah kiri ya. Ini adalah kamera 13 megapiksel lensa 5P, menarik juga ya 5P, bukan f2.25. Ini berarti kemungkinan besar sensornya emang agak gede yang di sini ya. Kemampuan videonya adalah 1080p 30 fps atau bisa turun juga ke 720p 30 fps. Oke, kita sekarang masuk ke jeroannya atau SoC-nya di sini ya. MediaTek Helio G85 12 nanometer, 2 Cortex A75 2 GHz dengan 6 Cortex A55 1,8 GHz ya. Ini adalah sebuah SoC yang baru dari MediaTek. GPU-nya menggunakan Mali G52 MC2 ya. MediaTek klaim ini 1 GHz GPU. Kemudian dia juga menggunakan MediaTek Hyper Engine Intelligence Resource Management katanya di dalamnya ya. Untuk RAM yang kita tes di sini ini menggunakan 6 GB LPDDR4X dengan storage internal 128 GB ya. Ada juga varian yang 4GB64 yaitu yang tentunya lebih terjangkau. Ini sudah mendukung ekspansi storage, tadi udah dibahas dengan micro SD ya. Lalu yang membuat bodinya berat dan besar memang karena baterainya adalah baterai 5020 mAh. Dan untuk pengisian baterai dia bisa sampai dengan 18 watt pengisiannya. Ini menarik. Chargernya memang 22,5 watt, tapi dia hanya bisa terima 18 watt. Meledak dong bang? Enggak meledak, santai aja. Kan waktu itu udah pernah dibahas di dalam video mengenai charging ya. Jadi sebenarnya charging itu tergantung handphonenya. Kalau handphonenya minta 18, chargernya 22, ya nggak apa-apa. Handphonenya tetap dapat 18. Charger itu hanya menyediakan sampai dengan, bukan memaksa masuk sampai dengan, bukan. Menyediakan sampai dengan 22 watt. Kalau handphonenya minta 18 watt, ya bisa. Kalian punya handphone lain, mau pakai charger 22 wattnya Xiaomi, handphonenya cuma bisa 10 watt doang, iya nggak apa-apa. Ya kan ngambil 10 watt doang. Oke, untuk OS dia pakai MIUI 11 dengan Android 10 di sini. Sensornya lengkap, accelerometer, gyro, proximity sensor, light sensor, e-compass, semuanya lengkap ada di sini. Lalu untuk fitur keamanan ada fingerprint dan ada face unlock di situ. Konektivitasnya 4G ya, 4G ya, 4G. Saya ulang 3 kali biar nggak ada yang nanya lagi dalam komentar, "Bang, ini udah 5G belum?" Nggak, ini 4G. Dan kalau dia modemnya 4G, dia nggak bisa di-upgrade ke 5G. Nggak bisa ya. Saya jelaskan aja lagi ulang. Kemudian untuk Wi-Fi, ini adalah Wi-Fi 802.11 AC atau Wi-Fi AC ya. Atau kerennya sekarang dibilang Wi-Fi 5, Wi-Fi 5. Untuk Bluetooth, dia Bluetooth versi 5.0. Nah, untuk menu ada beberapa poin menu yang menarik sekali yang kami perhatikan di sini. Yang pertama adalah misalnya clear speaker. Ini menarik sih sebetulnya. Jadi speaker di sini bisa dibersihkan. Gimana caranya? Jadi speaker itu mengeluarkan suara terus-menerus selama 30 detik kalau dia pasang fitur ini ya. Katanya itu membantu untuk melepaskan debu dari speaker. Menarik. Kemudian ada juga dual apps di mana aplikasinya bisa dibikin jadi 2, nggak cuma instant messaging aja. Ya oke, ada beberapa smartphone atau brand yang hanya buat instant messaging doang gitu. Ini bisa buat aplikasi apa aja. Kemudian ada application lock, ini aplikasi yang bisa dibukanya cuma pakai password atau fingerprint atau face unlock doang.
Jadi kalian menginstal satu aplikasi apa itu bisa dikunci gitu ya. Buat kalian yang suka sharing ini handphone sama anak, mungkin ini sangat berguna sekali. Lalu ada Enterprise Mode. Nah ini menarik, jadi ini bisa dipakai untuk Xiaomi Enterprise Service ya. Tentunya kita nggak pakai ya, atau paling nggak saya nggak pakai di situ. Kemudian ada Second Space. Ini adalah virtual space yang bisa dilindungi dengan password. Lagi-lagi kalau handphone ini dipakainya sharing, virtual space-nya akan sangat berguna sekali. Kemudian ada fitur remove animation, jadi bisa membuang animasi, jadi nggak pakai animasi tanpa harus masuk developer mode, kan agak ribet ya masuk developer mode. Jadi membuang animasi membuat respon handphonenya jadi kencang. Nah untuk menu yang satu ini ada radio, ini menarik sekali, ada menu radio tapi dia tidak membutuhkan handsfree atau headset atau nggak ada yang perlu dicolok ke 3,5 mm jacknya ini. Biasanya kan harus ada ini colok, ini nggak perlu sama sekali. Jadi radionya bisa langsung dipasang begitu aja cepat. Ini menyenangkan sekali sih memang. Untuk fitur kamera ada beberapa fitur-fitur yang menarik. Tapi untuk lengkapnya pengujian kamera saya serahkan ke Chris ya. Silakan Chris. Oke, jadi di tangan saya kali ini sudah ada Redmi Note 9. Ya, ini Redmi Note 9 yang biasa ya teman-teman. Ini bukan Redmi Note 9 yang Pro. Jadi ini kita pengen lihat kemampuan kameranya sebagus apa. Ini saya rekam di kamera selfie-nya di resolusi 1080p 30 fps. Dan resolusi maksimumnya memang hanya di Full HD 30 fps. Oke, seperti biasa kita akan mulai tesnya dari tes audionya dulu. Ini saya rekam langsung dari mikrofonnya Redmi Note 9. Jadi ini saya nggak pakai mikrofon eksternal untuk ngasih lihat kemampuan audionya dalam menangkap suara. Jadi kalau misalnya kalian pengen pakai smartphone ini untuk kebutuhan vlogging gitu misalnya, tentunya kalian butuh mikrofon yang bagus. Kalau misalkan kalian belum punya mikrofon eksternal gitu. Jadi ini hasil suaranya bagus atau enggak, silahkan kalian komen di bawah ya. Kemudian kita juga pengen lihat kemampuan dynamic range-nya. Jadi kalau misalnya saya hadapin langsung ke langit seperti ini. Kalau dynamic range-nya bagus, dia bisa menangkap warna langit dan warna wajah saya tetap terlihat gitu. Jadi kalau di sini saya lihat sih warna birunya masih cukup kelihatan dan wajah saya juga nggak hitam-hitam amat. Biasanya kalau dynamic range-nya kurang bagus itu wajah saya hitam doang, baru langitnya kelihatan. Kalau langitnya kelihatan biasanya saya hitam doang. Oke, nggak lupa juga kita tes stabilizernya. Kalau di kamera selfie ini masih terlihat goyang banget atau enggak. Kalau saya lihat di layar sih ini udah cukup bagus ya, jadi hasilnya nggak terlalu goyang. Cuman memang wajah saya agak sedikit ngezoom, jadi sudut pandangnya agak sedikit sempit. Jadi tangan saya mesti lurus banget. Oke, sekarang kita pindah ke kamera utamanya Redmi Note 9. Dan ini saya rekam di Full HD 30 fps. Sayangnya dia belum bisa merekam hingga 4K ya, jadi maksimum hanya di Full HD 30 fps aja. Dan ini saya sekalian ngecek stabilizernya, saya pakai jalan. Coba saya pakai lari. Oke, sekarang kita pindah ke kamera ultrawide-nya. Ya, Redmi Note 9 kamera ultrawide-nya ini juga bisa untuk video. Ini menarik sekali. Jadi sudut pandangnya juga jadi lebih lebar, seperti teman-teman lihat ini. Dan ini resolusinya juga maksimum di Full HD 30 fps aja. Dan ini juga saya sambil pakai jalan untuk cek stabilizernya. Ini stabil banget ya. Kalau saya lihat di layar sih. Ini saya pakai jalan. Coba saya pakai lari. Nah, sayangnya untuk perekaman video, kalian belum bisa pindah-pindah lensa ya, langsung saat lagi ngerekam. Jadi, kalau pengen pindah lensa dari kamera utama ke kamera ultrawide gitu misalnya, kalian harus matiin dulu. Dan di sini juga saya mau kasih lihat perbedaan sudut pandangnya. Ini kamera utamanya di video. Kemudian ini adalah kamera ultrawide-nya dari posisi yang sama. Jadi seperti teman-teman lihat, ini sudut pandangnya lebih lebar. Cuman kalau kalian mau pindah lensa saat rekam itu nggak bisa. Jadi mesti matiin dulu, pindah lensa, baru rekam lagi. Nah, Redmi Note 9 ini juga punya kamera makro. Jadi menariknya juga ini bisa untuk video ya kamera makronya. Cuman memang resolusinya mentok di 720p 30 fps. Dan yang menariknya lagi kamera makronya ini autofocus. Jadi kalian kalau misalnya mau nge-shoot objek jarak dekat, cukup dengan tinggal deketin gini aja. Nanti dia akan langsung fokus sendiri itu. Seperti itu. Menarik nih. Oke, sekarang kita mau cobain kemampuan kameranya di malam hari seperti ini. Seperti teman-teman lihat nih udah kondisi gelap seperti ini. Kita pengen lihat kemampuan hasil foto dan videonya juga. Jadi ini kamera selfie-nya, resolusinya masih sama di Full HD 30. Kemudian ini kamera utamanya.
di resolusi Full HD 30 juga. Ini mari kita lihat kalau kita sambil pakai jalan gimana. Lalu ini kamera ultrawide-nya. Oke, kita coba akan sedikit membahas mengenai menu kamera dari Redmi Note 9 ini. Ya, ini pilihan mode ada di sebelah kanan sendiri, di dekat shutter. Kita lihat ada mode apa aja. Ini bisa kelihatan ada slow motion. Ya, slow motionnya ini settingnya cuma satu, nggak bisa diganti resolusinya. Kemudian untuk menu video, kita lihat settingnya ada apa aja kalau video. Ya, dia bisa mengaktifkan movie frame. Movie frame ini buat, nah ini menggunakan rasio yang lebih mirip dengan film 2,35 banding 1 kalau nggak salah. Kemudian ada time lapse, straighten, video quality, ini resolusinya pilihannya cuma 720p 30 dan 1080p 30. Kemudian ada makro ya, dengan makro ini, nah, jadi kamera makronya pun bisa dipakai buat video. Oke, kemudian foto. Oh ya, ini tadi juga ada ini pilihan untuk pilihan menggunakan lensa. Ini di sini dua kali, ini maksudnya tetap menggunakan sensor yang sama dengan satu kalinya, cuman sebenarnya di crop aja. Kemudian ini ultra wide, ultra wide nya seluas ini. Kemudian kita cek menu untuk kameranya. Oke, yang di sebelah kiri ini buat HDR dan AI ada di sini, jadi bisa diakses langsung. Sementara untuk yang ini, nah nih kamera frame-nya bisa pilihannya 1:1, 3:4, atau 9:16, 16:9 kalau seandainya mendatar. Kemudian di sini ada yang baru juga, ada yang dokumen. Dokumen ini menghasilkan mode dokumen scanner, jadi bisa buat ngambil hitungannya kayak foto buat kopinya dari sebuah dokumen. Kemudian makro juga ada di sini. Makro jadi bisa ngeliat dari dekat banget. Oke, kemudian ada apa lagi? Google Lens, iya. Terus kita coba mode-mode berikutnya. 48 megapiksel nih buat manfaatkan 48 megapiksel, seluruh sensornya dimanfaatkan. Kemudian portrait, iya, ini ada night juga, panorama, dan terakhir ada pro. Oke, pro-nya di sini dia selain foto dia juga bisa buat video. Ini opsi pengaturannya ada white balance, ada bukaan, ada shutter speed, ISO. ISO-nya berapa ini? Kita lihat 3200. Kalau shutter speednya sampai paling lama itu 30 detik, sementara paling cepat itu 1/1000 detik. Kemudian ada exposure dan pilihan lensanya ya nih. Lensanya bisa dipilih juga dari sini, bisa wide, bisa ultra wide-nya, dan termasuk bisa makro juga di sini. Oke, kemudian kalau menu settingnya ya di sini ini buat pengaturan dari meteringnya. Kemudian ini mengatur mode 48 megapiksel ultra HD nya. Kemudian ini mengaktifkan, nah ini kalau yang ini focus picking, sementara kalau yang ini exposure verification, ini gelap terangnya membandingkan itunya. Jadi ada penandanya gitu. Kemudian di sini juga bisa ini separate focus dan exposure metering. Nah,
Jadi exposure-nya bisa diatur beda-beda, nggak harus sesuai dengan fokusnya di mana. Kemudian kita lihat lagi menunya. Kalau menunya dia bisa nyimpan dalam mode RAW, kemudian ada kamera frame seperti yang tadi, kemudian ya show grid line. Kurang lebih seperti itu aja menu kameranya, singkat aja dari Redmi Note 9 ini. Oke, tadi udah pengujian kameranya, udah ya dengan Chris, udah. Gimana? Oke ya, lumayan oke. Sip. Kita lanjut ke uji performance ya. Sekarang kita lihat benchmark. Pertama-tama kita coba Antutu 7 dulu untuk bikin daftar ya, tentu bikin list ya. Antutu 7 kita dapat 158.748. Oke, ini lumayan tinggi. Kemudian kita pakai Antutu 8. Antutu 8 kita dapat 194.519. Nah, yang menarik adalah pada saat kita pakaikan kipas ya, kita bisa melihat bahwa skornya naik ke 202.246. Ini menarik. Jadi kalau suhu berubah, performanya meningkat. Membuat kita jadi mau ngecek juga kalau pakai kipas seperti apa dengan Geekbench ya, Geekbench 4. Single core di 1824 dengan multicore di 6020. Dan pada saat kita taruh kipas memang meningkat sedikit jadi skornya ya. Lumayan juga ya, naik juga. Geekbench 5 gimana? Single core 357 dengan multicore di 1251. Lagi-lagi dengan kipas dia skornya naik sedikit, bahkan di multicore naik dari 1200-an ke 1300-an. Lumayan ya naiknya. Jadi saran saya kalau kalian mau ngegame lama di sini pakai kipas ya. Kemudian untuk GFX Bench T-Rex offscreen 1080p kita dapat 36 fps, skor yang lumayan. Sementara untuk Manhattan offscreen 1080p kita dapat di 20 fps. Lalu untuk 3D Mark Slingshot Extreme OpenGL ES 3.1 grafik skornya adalah 1231. Nah, pasti bingung dengan skor-skor benchmark, kita langsung gaming aja gimana? Oke, langsung gaming. Kita coba PUBG Mobile dulu ya. Kita taruh di Smooth Ultra dulu, karena setting standarnya begitu. Smooth Ultra kita dapat 32-40 fps. Wah, ini udah naik turun 32-40. Berarti sebetulnya settingannya emang udah Smooth Ultra aja, karena Smooth Ultra memang mentok di 40, tapi ini drop sampai 32 ya. Kalian gak usah terlalu banyak berharap di Smooth Extreme deh, karena walaupun capnya Smooth Extreme adalah 60, tapi ini ya memang 32-40 aja. Jadi udahlah, di Smooth Ultra aja udah cukup sih sebetulnya. Kalau di Smooth Extreme mungkin kalian akan bisa dapat sedikit ekstra, tapi saya nggak yakin akan dapat sampai 60, jadi kita nggak buka juga. Oke, kemudian kita pindah beralih ke PES 2020. Medium 60 fps kita dapat 35-46 fps. Lagi-lagi skor yang cukup memuaskan ya. Lalu Honkai Impact 3. Ya, masih kita tes. Settingan di low 60 fps kita dapat 32-42 fps. Kadang-kadang dia bisa drop-drop dikit, tapi ya secara umum kita dapat 32-42 fps. Nah, kemudian lanjut ke pengujian baterai ya. Kita lihat untuk video playback kita bisa dapat skor yang cukup lumayan. Kita dapat 21 jam 26 menit. Ini lumayan oke ya. Memang kalau pakai MediaTek tidak terkenal bisa video playback sampai 27-28 jam. Tapi di atas 20 jam itu udah luar biasa, udah bagus banget. Karena biasanya smartphone flagship itu ada di sekitar 18-20 jam. Ya, dengan baterai gede juga paling 20 jam lebih dikit gitu ya. Ini 21 jam 26 menit jadi oke banget. Yang disayangkan adalah charging time-nya. Kita mencoba berulang-ulang kali dan kita dapat charging time di kisaran 3 jam atau 2 jam 59 menit. Saya nggak tahu apakah itu hanya unit di kami saja atau memang ada kondisi tertentu atau mungkin butuh update firmware supaya ini bisa lebih baik, karena firmware bisa akan mengubah pola pengisian, karena harusnya dengan 18 watt dia bisa dapat sedikit lebih baik dari ini. Paling nggak 2 jam lebih 2 jam 10 menit gitu harusnya ya. Walaupun hal menariknya adalah dalam 1 jam pengisian pertama dia udah mencapai 50% sebetulnya. Gitu ya. 1 jam pertama udah 50%. Tapi memang setelah itu dia melambat pengisiannya. Ya paling nggak di awal kalian tahu bahwa dia pengisiannya lebih cepat daripada di ujung akhir. Oke, bagi kalian nanya apakah ini ada NFC-nya, sayangnya ini memang nggak ada. Kalau kalian mau NFC, ambil kakaknya yang Redmi Note 9 Pro ya. Kemudian notification light juga sayangnya nggak ada di sini, beda dengan Redmi Note 9 Pro juga ya. Tapi yang menarik adalah kalau ada pertanyaan mengenai Netflix-nya gimana gitu ya. Apakah bisa Full HD? Bisa. Dan kita sudah nggak ngetes pakai software selain Netflix lagi, kita pakai Netflix ya langsung aja. Ya, dia bisa Full HD, VP9 AVC High. Jadi settingnya lumayan lengkap di sini. Cuma layarnya emang nggak HDR, atau paling tidak Netflix tidak menganggap layarnya HDR, jadi tidak keluar HDR di situ.
Kemudian untuk harga gimana? Untuk versi 4GB, 64GB, jadi RAM 64 dan 164GB, harganya adalah Rp2.499.000. Nah, ada promo yang sedikit lebih murah dari itu juga di awal-awal penjualannya. Kemudian untuk versi yang ini, yang 6GB, 128GB, harganya adalah Rp2.899.000. Dan ada promo juga yang lebih murah Rp100.000 dari harga ini ya, dari harga resminya. Jadi hal yang mesti diperhatikan di sini adalah yang pertama, memang ini belum ada NFC. Jadi kalau kalian lihat Redmi Note 9 Pro ada, yang sini emang belum gitu. Tapi mungkin tujukan buat yang tidak butuh amat NFC. Kemudian chargernya emang 22 watt, tapi memang dia hanya pakai 18 watt. Untuk charging emang tidak bisa dibilang ini cepat, atau setidaknya unit kami yang kami tes ini tidak cepat untuk chargingnya. Walaupun untuk penggunaan itu 5000 mAh sudah jauh lebih dari cukup. Nyaman sekali untuk dipakai seharian. Nah, mungkin yang paling menarik dari smartphone ini adalah desain. Apalagi yang warna ini keren banget sih, desainnya keren banget. Jadi kelihatan beda gitu ya. Mungkin ada yang bilang minta katanya ini tempat fingerprintnya disatuin warnanya dengan body. Kalau menurut saya sih nggak perlu. Jadi membuat dia agak mirip sama yang lain. Kalau kayak gini dia jadi khas dia sendiri. Untuk performance kita bilang ini termasuk memadai untuk kelasnya, untuk gaming juga udah oke, walaupun kita prefer G90T untuk gaming memang, atau sekalian yang pakai Snapdragon 720 itu emang lebih asik lagi ya. Nah, kemudian fitur menarik ala Xiaomi, ada FM radio tanpa headset, ada infrared blaster di situ ya, dan fitur-fitur MIUI lain itu membuat dia jadi memang unik. Nah, dimana kita selalu bilang bahwa sebuah smartphone itu tidak hanya bergantung pada SoC ya doang, tidak hanya bergantung pada layarnya doang, nggak hanya bergantung pada fast charging, tapi pada keseluruhan kenyamanannya itu seperti apa. Ya, ada fitur-fitur yang memang tadi udah kita bahas yang soal virtual space segala macam, itu emang khas Xiaomi. Aplikasi video streaming juga tadi sudah bisa Full HD ya, dan sensor-sensor lengkap, WiFi juga udah AC, Bluetooth sudah 5.0, dan fitur-fitur kameranya sudah mirip dengan kamera kelas atasnya Xiaomi. Jadi buat kalian yang nyari smartphone Xiaomi yang lumayan kenceng ya, performanya lumayan kenceng, penampilannya keren di harga yang terjangkau, saya rasa ini adalah smartphone performance-nya Xiaomi yang paling murah, paling nggak sampai sekarang. Kita nggak tahu nanti Xiaomi mau lanjut lagi nggak. Siapa tahu dia mau bikin lagi di bawah 2 juta tapi ada yang kenceng. Ya, jadi ini adalah Redmi Note 9 dari Xiaomi. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.